Maba, selamat datang di Universitas Komputer Indonesia. Kali ini aku bakal nemenin kalian buat keliling-keliling kampus Unikom. Kenalin dulu, nama aku Nabila Zahra dari angkatan 2019. Nah, for your information nih, kampus Unikom itu ada 3. Yang pertama ada di kampus Dago, sebelah Unikomat, sama sebelah Hits Unikom Radio. Terus ada gedung lama atau gedung Miracle di sebelah BNI. Dan yang sekarang ini adalah Smart Building-nya Unikom. Smart Building Unikom terdiri dari 17 lantai, dan per setiap lantainya terdiri dari 2 fakultas. Nah, ikutin aku yuk buat tahu lebih lanjutnya. Nah, kalau layar ini, layar touchscreen yang ada di lobi. Buat kalian ngegali informasi tentang seputar Unikom nih. Kalau misalkan kalian mau main tuh ke fakultas mana tapi gak tahu lantainya, tinggal cari aja di sini. Tapi selama pandemi ini dimatiin karena ya bisa menyebabkan penularan corona lebih cepat gitu. Terus kita lanjut ke sebelah. Nah, sekarang ini aku lagi sama robot Bima nih. Robot Bima ini adalah robot yang dibuat oleh salah satu mahasiswa Unikom dan dipajang di lobi. Jadi kalian kalau misalkan masuk ke lobi bakal ketemu robot Bima dulu. Yuk kita lihat Fakultas Sastra. Sebelum ke Fakultas Sastra, aku pengen ngenalin student admission. Student admission ini buat kalian kalau misalkan kehilangan KTM atau mau ngambil cuti atau misalkan masalah keuangan yang nggak muncul di dashboard, kalian bisa ke sini dengan cara nempelin kartu KTM kalian. Terus pilih kalian mau kemana, terus tinggal nungguin nomor antrian. Pokoknya di sini tuh harus ngantri ya. Nah, sekarang aku ada di lantai 11 nih. Lantai 11 ini terdiri dari Fakultas Hukum dan Fakultas kita yang tercinta, Fakultas Sastra. Buat informasi kalian para maba, misalkan kalian nih pingin ke toilet nih tapi gak tahu kemana. Toilet itu di setiap lantainya ada di belokan pertama setelah lift. Jadi belokan pertama di kiri sebelah lift, dan setiap lantainya selalu seperti itu. Nah, di lantai 11 ini kita bakal belajar di beberapa ruangan. Salah satunya adalah 11031 atau lab bahasa, di mana kita belajar listening, speaking, dan banyak hal lainnya. Tiap awal angka ruangannya itu, tiap angka awalnya itu menunjukkan lantai. Jadi kalau kalian 11031 berarti ada di lantai 11, kalau misalkan 9031 berarti ada di lantai 9. Selanjutnya adalah kelas 11026. Biasanya kita sering banget nih belajar di sini. Ini buat belajar grammar atau morfologi dan lain sebagainya. Dan kita sering banget pakai kelas ini. Nih, kalau ada nih mau ke ruang dosen atau ke ruang kaprodi, ada di belokan kedua setelah lift, sama-sama sebelah kiri. Dan ruang dosen ada di sebelah kanan, kalau ruang kaprodi sastra Inggris ada di sebelah kirinya, paling ujung. Di sebelah kanan aku ini adalah ruang sekretariat Fakultas Sastra. Nah, buat Fakultas Sastra Inggris sendiri dipegangnya sama Teh Agita. Jadi kalau kalian misalkan ada nih dosen yang minta ruang di hari lain gitu, ruang kelas di hari lain, bisa mintanya ke Teh Agita. Ada di 11012. Kalau yang ini adalah pelataran lantai 11. Dimana biasanya kita kalau misalkan ngerjain tugas atau nungguin kelas, nongkrongnya tuh di sini. Pokoknya pemandangannya tuh enak banget gitu. Terus ada casan juga buat laptop. Jadi ya pokoknya kumpulnya tuh di sini. Sekarang aku mau ngejelasin tentang perpustakaan Unikom. Perpustakaan Unikom ada di lantai 8. Nah, buat adik-adik nih mau ke perpustakaan Unikom, ada beberapa peraturan yang harus ditaati.
Yang pertama, kalian gak boleh bawa makanan yang berminyak dan juga berbau. Pokoknya tetap gak boleh. Mau cilor atau batagor itu gak boleh. Terus, kalau bawa minum harus yang ada tutupnya. Kenapa? Karena ditakutkan kalau minuman itu bakal tumpah gitu. Nah, perpustakaan ini juga ada 2 label buku yang bisa dipinjam. Yang pertama label putih itu bisa dipinjam. Kalau label kuning bukunya itu boleh dipinjam tapi gak boleh dibawa pulang, jadi harus dibalikin hari itu juga. Sekarang aku mau liatin cara masuknya. Yuk masuk. Sekarang kita pindah ke gedung lama nih, Gedung Miracle. Di belakang aku ada musola di Gedung Miracle yang aksesnya bisa dilewati dari lantai 7 Smart Building. Terus kalau mau ke sini tuh tinggal nyeberangin kayak pelataran gitu. Nah, di sebelah sini adalah lab komputer yang biasanya kita sering pakai kalau misalkan praktek komputer. Jadi kita pakainya Labcom 9. Nah, sekarang ini adalah ruang auditorium, di mana biasanya kalau ada seminar atau ada acara-acara dari kampus, acaranya tuh di sini. Naiknya dari gedung lama atau gedung Miracle di lantai 1, naik lift masuk ke lantai 4. Nah, sekarang ini kita lagi ada di lorong ekonomi. Biasanya UKM-UKM ngadain bazarnya di sini, hima-hima bazarnya di sini. Jadi ini tuh tempat kumpul buat bazar atau apapun itu. Nah, dari lorong ekonomi itu, kalau belok ke sebelah kiri, kita bakal nemuin klinik Unicom. Di belakang aku ini adalah klinik Unicom. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa sakit, kalian bisa periksain ke klinik Unicom. Dan kalau kalian pakai kartunya, kartu yang dari Unicom ya, kartu kesehatan, itu kalian bisa dapat obat gratis dan pemeriksaan gratis. Tapi kalau kalian nggak bawa, kalian harus bayar 25.000 buat masuknya, selama pemeriksaannya. Nah, di belakang aku ini adalah kantin Unicom. Tepatnya ada di B1 gedung Smart Building. Terus di B1 juga adalah tempat parkiran khusus untuk mobil. Biasanya dosen sama karyawan. Mahasiswa kayaknya boleh deh. Turun 1 lantai dari tadi ada B2. Di B2 ini khusus buat parkiran motor mahasiswa ataupun dosen dan karyawan. Sedangkan di bawah di B3 itu emang parkiran motor khusus mahasiswa aja. Di B2 juga, dari lift belok ke kiri adalah musola. Musola ini ada 3 tempat di gedung baru atau di Smart Building ini. Yang pertama di B2, di lantai 8 atau di perpustakaan, dan yang terakhir ada di lantai 16. Kalau di gedung lama itu ada di lantai 7, kayak yang tadi aku sebutin.
di belakang aku ini adalah ruang Hima Sastra Inggris. Jadi kalau kalian ada perlu sama kakak-kakak tingkat, bisa ke sini, kakak tingkat Hima, atau misalnya mau jadi anggota Hima juga ke sini. Akses masuknya di gedung Miracle, di gedung lama ke bawah, nyampe deh.